Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, saat ini tanggal 12 Januari 2022. Ini bersama dengan Ayah Haji Ridwan ya, di Kasturi 1. Jadi beliau ini adalah pemilik tanah. Ini segel adatnya ya. Jadi ini surat keterangan, ada nomornya yang ditandatangani oleh Kepala Padang Landasan Ungge ya. Ini pemilik Haji Ridwan dan ada tanda tangan camat. Nah, ini adalah bukti otentik kepemilikan tanah saudaraku atas nama Haji Ridwan, yang lokasi tanahnya berada saat ini di jalan persis di pinggir jalan bypass bandara ya. Jadi dulu namanya Haji 6 lah ya. Nanti jalan Tambak Tarap. Tambak Tarap. Jadi kan Pak ini Lingkar Utara. Nah, jalan Lingkar Utara, jalan bypass bandara gitu ya. Nah, jelas sekali ya surat ini, data otentik nih, tidak diragukan lagi keabsahannya, begitu ya. Alhamdulillah saudaraku, saat ini aku sedang berada di ujung jalan Kurnia yang bertemu dengan jalan bypass Bandara Samsudinur Internasional. Jadi ini berada di posisi jarak dari depan jalan bypass bandara ke lokasi aku tempat berdiri ini berkisar sekitar 250 meter. Di sini ada jalan dengan motor. Hari ini siang hari aku telah membuat survei untuk mengambil koordinat pada patok-patok tanah yang saat ini sedang bersengketa ya. Nah, karena aku ditugaskan untuk membuat peta digital, maka aku berada di sini ya saudaraku, mengambil koordinat dari luasan tanah tersebut ya. Alhamdulillah berkesempatan untuk memulai memperlihatkan cara pembuatan peta digital, lihat secara online melalui Google Maps. Jadi bagaimana caranya? Jadi pertama yang dipersiapkan dulu adalah software Excel ya dari Microsoft. Kemudian kita buka Google Maps ya. Ini sudah dibuka Google Maps-nya. Nah, pertama-tama kita ambil titik koordinat ya. Misalnya titik koordinatnya di sini ya. Nah, jadi karena titik koordinatnya di sini, ini tinggal kita copy aja ya. Kita copy. Nah, kemudian kita salin ke ini ya. Nah, ke Excel. Nah, ini adalah latitude dan longitude ya. Nah, jadi kita pisahkan nanti di sini ya, bagi dua. Nah, karena kita mengerjakan melalui dari software AutoCAD ya, AutoCAD dia membaca dengan koordinat UTM, maka harus di-convert dulu ya. Nah, di-convert, bagaimana cara meng-convertnya? Ini ada software ya. Nah, ini convertnya. Jadi kita contohkan, kita salin saja, misalnya yang ini ya. Nah, kita salin ke dalam konverter online ini ya, konverter koordinat. Nah, dari latitude, longitude menjadi UTM. Nah, sini ya. Nah, kita lihat hasilnya, maka di-convert ya, ini online. Nah, ini petanya, ini petanya. Nah, posisinya di sini. Ini tinggal copy paste. Jadi hasilnya begini ya. Nah, jadi di sini dibuat rumus, ini rumusnya ya, sudah diatur. Karena dengan rumus ini nanti agar angka-angka yang tersebut di sini menjadi titik koordinat nanti di dalam AutoCAD. Jadi perintah ini yang sudah dalam kolom dengan ada rumusnya kita copy, kita pastekan di sini ya. Nah, kemudian mau kita lihat, nah kita klik di sini, terus kita bikin polyline. Nah, jadi begini ya, titik-titik koordinat, kemudian digambar, nah menjadi persegi panjang begini. Hasilnya yang seperti begini ya, yang sudah aku selesaikan dengan diwarnai, diberi di sini hatchernya ya. Yang ini merupakan tanah Haji Ridwan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah ini sudah gambar jadi di AutoCAD, kita mau menjadikan file ini menjadi KML
agar bisa diimport di HTML menjadi peta di Google Maps. Bagaimana caranya? Jadi begini caranya ya, kita perlihatkan lagi. Ini di save as dulu, di save as dulu. Nah, jadi karena ini versi tinggi, kita rendahkan versinya di versi 2010 saja ya, 2010 begini ya. Nah, jadi ini nama file ini sudah disebutkan Haji Ridwan dan peta ATR BPN DWG. Jadi kita simpan. Nah, kita simpan saja di bagian desktop ya, sebagai percobaan menunjukkan bagaimana cara mengekspor file DWG menjadi KML. Nah, ini prosesnya sudah kita save ya. Kita save. Nah, kita buka Global Mapper. Ya, ini Global Mapper. Kita open file. Open file. Nah, kita cari yang tersimpan di desktop tadi ini ya, Haji Ridwan. Nah, kemudian kita buka. Kita buka. Nah, diproses ya. Ini sudah diatur ya, di mana posisi zona pada UTM ya, wilayah di landasan ulin. Ini sudah diatur, kita oke saja. Nah, ini hasilnya ya. Nah, setelah ini jadi, baru ini kita ekspor ya menjadi KML. Nah, ini ekspornya. Nah, di bagian ini ekspor format web. Nah, ini KML pilihannya. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih saja ini vektor data only ya, KML. Jadi kita okekan saja, nanti kita save. Nah, ini oke. Nah, terus kita taruh di sini. Nah, misalnya contoh percobaan ya. Percobaan saja. Nanti kita lihat hasilnya percobaan ini bagaimana. Kita simpannya di desktop karena ini sudah ada tersimpan di sini Tanah Haji Ridwan di Jalan Bypass Bandara ya, di desktop. Ini kita tulis percobaan saja, kita save. Kita ingin lihat hasilnya bagaimana. Ini berproses dulu ya, tunggu sebentar. Nah, ini sedang loading. Nah, begini sudah ya. Terus kita buka yang tersimpan percobaan tadi. Mari kita buka, kita lanjut. Nah, ini hasilnya ya. Ini sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara prosesnya file dengan extension KML KMZ ini menjadi HTML agar bisa dibaca di Google Map. Nah, maka selanjutnya begini ya. Nah, karena di sini Google Map ada akunnya, ini akun nama aku ya, Jainal Abidin. Jadi ini kita bisa tambahkan peta. Kita tambahkan peta. Nah, contohnya begini. Nah, di sini ada file yang disimpan. Nah, file disimpan di sini ada bagian peta sebelah kanan ini. Ya, kita buat peta di bagian bawah ini tulisannya buat peta. Nah, judulnya taruh saja di sini judulnya ya. Nah, sesuai tadi percobaan. Nah, terus kita simpan ya. Kita simpan, save. Nah, setelah kita buat judul percobaan, sudah tampil di sini ya judulnya di bagian atas ini. Kemudian ini kita import file yang kita buat KML atau KMZ tadi ya. Kita jelajahi saja. Filenya sudah aku simpan di sini percobaan, tinggal di open. Open. Nah, dia memproses ini ya. Sedang putar memproses. Nanti akan terlihat ya. Nah, ini sudah berproses. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya agar bisa dilihat peta dasarnya menjadi satelit, kita rubah di sini ya. Nah, jadi kelihatan. Nah, kelihatan begini. Nah, sudah itu ini bisa dibagikan ya. Bisa dibagikan. Nah, ini kalau kita centang begini ya, siapapun yang memiliki link ini dapat melihat. Ini ya, dapat melihat. Sekarang kita copy saja link ini, kemudian kita tutup, kemudian kita masuk ke bagian WA. Kita contohkan masuk di sini ya, kita kirim kepada seseorang. Di sini kirim kepada pengacara Haji Ridwan. Kita kirim.
Nah, kalau dia sudah mendapatkan file seperti ini ya, nah berarti dia bisa membagikan file ini kepada orang lain dan orang lain dapat membuka. Coba kita tes saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah contoh cara membuat peta digital yang dapat dilihat di Google Map. Kemudian kalau untuk akurasi mengenai pengukuran itu dapat dibuka di Google Earth ya. Di Google Earth seperti gini. Nah, ini. Nah, ini timelinenya waktunya bisa diundurkan misalnya di tahun 90. Kalau ini di dalam tahun keadaan saat ini ya. Di sini ada tertulis di sini tanggal 11 bulan 6 2023. Nah, jadi ini waktu pengambilan citra satelit di tahun 2023 di bulan 6 tanggal 11 ya. Kalau misalnya kita mau mundurkan waktunya ke tahun-tahun yang lama, misalnya 2015, begini keadaannya ya. Nah, kalau kita undurkan lagi ke tahun 2009, begini keadaannya. Kita undurkan lagi ke tahun 2005, begini keadaannya. Nah, ya, begitulah pembuatan peta digital Tanah Haji Ridwan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, mengenai peta digital ya, aku sedikit berkomentar bahwa peta digital itu dibangun dengan struktur algoritma dengan kerja komputasi. Ya, kalau dulu aku menggambar peta itu di atas kertas ya dengan mistar. Jadi peta itu tidak akurat ya saudaraku. Dengan perkembangan teknologi ya, setelah tahun 1990, teknologi itu kan berkembang ya. Jadi dengan adanya komputerisasi, kemudian teknologi berkembang dengan adanya smartphone, GPS yang dulu dipakai Garmin sekarang bisa dengan GPS Android, kemudian ada Google Map, Google Earth ya, yang terus update sehingga dengan perkembangan teknologi itu mengikuti zaman, aku pun membuat peta digital akhirnya ya. Jadi peta digital yang aku buat itu adalah hasil inovasi aku sendiri ya. Jadi dari beberapa program yang sudah ada. Karena mereka yang menciptakan itu belum ada diciptakan oleh mereka. Tapi dari yang ada, kemudian aku inovasi sehingga menjadi peta digital dengan cara aku sendiri membuatnya ya. Nah, jadi mungkin berbeda dengan cara orang-orang lain. Tapi yang jelas aku dapat mengekspor peta digital itu ke dalam HTML. Di dalam akun aku sendiri, yaitu di Google Maps. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.